Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Dayani dengan NIM 22650024. Di sini yang saya akan jelaskan adalah materi pada slide ke-6, 8, 10, dan 14. Jelaskan mengenai polimorfisme. Polimorfisme adalah sebuah konsep di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda, namun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfisme terdiri atas dua, yaitu static polimorfisme yang menggunakan metode overloading dan dynamic polimorfisme yang menggunakan metode overriding. Di sini pada slide ke-6 menggunakan metode overloading. Polimorfisme pada main kelasnya polimorfisme over poly sama dengan polimorfisme. Lalu over poly cetak system.out.println akan mencetak new line. New line ini dalam string ketika akan membuat teks pindah ke baris berikutnya. Lalu over poly cetak sama dengan di sini parameternya sama dengan untuk over poly cetak yang kedua. Lalu system.out.println mencetak juga new line. Pada kelas polimorfisme pertama di sini metode yang tidak menggunakan parameter yaitu public void cetak buka kurung kurawal for dalam kurung integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus. Di sini akan dicetak adalah tanda pagar. Lalu metode yang menggunakan parameternya di sini adalah char karakter. Lalu for dalam kurung integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus yang akan mencetak karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah karakter yang terdapat dalam parameter yang ada di main kelasnya. Oke, di running. Yang dicetak adalah tanda pagar dan tanda sama dengan. Di sini tanda pagar yang sama dengannya terdiri atas 10, di mana dimulai dari 0. Karena i tadi sama dengan 0. Untuk polimorfisme metode overloading selesai, selanjutnya program yang tidak menggunakan parent class atau superclass. Program ini biasa disebut program tanpa pewarisan, di mana setiap kelasnya berdiri sendiri dan tidak mewarisi properti atau metode dari kelas lain. Pada poli 1, static void coba singa x buka kurung kurawal x.makan x.berburu. Untuk singa dan harimaunya sama, lalu public static void main string args singa s sama dengan new singa, harimau h sama dengan new harimau. Lalu coba dipanggil menggunakan coba tadi dan sh. S ini singa dan h harimau. Untuk kelas singanya di sini untuk void makan yang akan dicetak adalah singa makan dan void berburu yang dicetak adalah singa berburu. Begitupun juga dengan harimau. Singa dan harimau ini tidak diturun dari kelas manapun. Jadi kelasnya berdiri sendiri. Coba di running. Nah, maka yang akan keluar adalah singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu sesuai pada apa yang ingin dicetak pada kelas singa dan harimau. Lanjut pada pemrograman untuk slide ke-10, koleksi objek array. Program pada poli kedua slide 10 ini hampir sama dengan program sebelumnya, tapi di sini dia menggunakan interface dan kelas. Menggunakan interface. Interface itu kontrak yang mendefinisikan metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikan kelas tersebut. Di sini untuk main kelasnya static void coba hewan x buka kurung kurawal
X dot makan, X dot berburu. Public static void main string args, buka kurung kerawal, hewan S sama dengan new singa, hewan H sama dengan new harimau. Coba dipanggil menggunakan coba dalam kurung S, lalu coba dalam kurung H. Pada kelas poli 3, di sini static void coba hewan X makan, X dot berburu. Public static void main string args, hewan array HWN sama dengan buka kurung kerawal new singa, new harimau. Coba dalam kurung hewan indeks 0, coba hewan indeks 1, mulai dari 0. Lalu di sini ada juga terdapat interface hewan yang terdiri dari void makan dan void berburu sesuai dengan pada static void pada main class dan main class poli 2 dan kelas poli 3. Lalu juga ada kelas harimau. Nah, di sini ada kata kunci override. Kata kunci override digunakan untuk menandai bahwa suatu metode di kelas anak atau subclass sedang di-override dari metode ada di induk kelas. Nah, induk kelasnya di sini adalah hewan, namun menggunakan interface. Pada kelas harimaunya, public kelas harimau implement hewan, override public void makan, harimau makan. Override berburu, override void berburu akan dicetak harimau berburu. Begitupun juga dengan kelas singa, yang akan dicetak adalah singa makan untuk void makan dan singa berburu untuk void berburu. Oke, coba di running lagi. Maka yang akan dicetak adalah singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Hasil outputnya tidak jauh berbeda dengan program sebelumnya yang tidak menggunakan parent class atau subclass. Pada main class-nya, static void coba dosen dalam kurung dosen D, buka kurung kurawal, D dot mengajar. Lalu static void coba petani D, D dot bertani. Static void coba manusia D dot bernafas. Public static void main string args, manusia super Andi sama dengan news manusia super. Andi di sini adalah objeknya. Coba dosen dalam kurung Andi, coba petani dalam kurung Andi, coba manusia dalam kurung Andi. Berpindah pada kelas manusia. Manusia di sini terdiri atas, maka yang dicetak adalah bernafas untuk manusia. Manusia supernya sebuah kelas. Di sini kelasnya kelas manusia. Kelas manusia hanya bisa mengextend satu kelas saja, tapi kelasnya ini bisa mengimplementasikan banyak interface. Di sini interface-nya ada dosen dan petani. Untuk kelas manusia super ini override public void bertani, yang akan cetak adalah bertani untuk petani. Lalu void mengajar, yang akan cetak adalah mengajar. Untuk interface dosennya yaitu mengajar. Lalu interface petani void bertani. Coba di running, mengajar, bertani, dan bernafas. Sesuai dengan apa yang dimasukkan dalam kelas manusia super tadi, yang akan keluar sesuai dengan apa yang ada di kelas manusia, yaitu bernafas, void bernafas, manusia super, void bertani, void mengajar. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.